Di basket itu, waktu itu saya juga lapangannya cukup bagus. Kita main di daerah Srengseng. Cukup mahal juga ya. Nah, tapi pada saat satu momen saya lagi bawa bola mau nyerang. Nah, itu ternyata di bawah lantainya itu kan karpet, di bawahnya itu ada ceplukan. Nah, tiba-tiba kepleset beginilah. Nah, singkat cerita itu saya biarin tuh, pikir kan cuma kesleo urut-urut dari 2021. Akhirnya ini kok kagak sembuh-sembuh, makin bengkak ini itu. Nah, istri saya juga mikir ini pasti ada sesuatu yang salah nih. Betul. Jadi kan sebelumnya ini kayak suami saya mikir ya udahlah ini paling salah urat doang. Jadi ke sinse nih ceritanya. Gitu. Terus tapi semakin diurut kayaknya bukannya semakin baik, justru semakin bengkak gitu. Jadi ya. Jadi kayak di momen yang dimana kalau misalnya saya duduk pada saat berdiri tuh kaki ngunci. Nah, harus lurusin dulu dek gini dan dia harus ada bunyi dek. Nah, itu baru bisa jalan lagi tuh. Nah, ini kan aneh gitu. Nah, akhirnya istri saya, ya udah deh coba ke dokter. Nah, cari-cari dokter. Akhirnya, next aja ya, Beb. Nggak, di sini masih. Jadi akhirnya back dulu. Back dulu. Boleh. Nah, singkat cerita kita cari dokter di RS Siloam ya, Beb ya. Iya, betul. Waktu itu, nah di Siloam di Kebun Jeruk disuruh MRI. Nah, disuruh MRI ternyata hasilnya meniskus sobek. Nah, itu ya saya juga bukan orang yang sering ke rumah sakit ya, malah seumur hidup saya tuh saya belum pernah ke rumah sakit. Nah, ini dok, tindakan harus apa? Bisa dibiarinin, tapi itu akan berujung pada perkapuran karena kan sering meniskus itu adalah bantalan di antara lutut. Nah, bantalan itu kalau sobek, jadi dia tuh setiap kita nengkuk begini, dia kayak kebuka flapnya, harus dibalikin dek gini. Karena sobek ya teman-teman. Karena sobek, nah itu akhirnya dia baru bisa balik. Nah, tindakannya itu harus dijahit. Wah dok, ini kagak bisa ada alternatif lain selain operasi. Dia bilang tidak bisa. Oh ya udah deh, karena juga mikir pada saat itu bukan takut masalah biaya ya, kan kalau biaya kan udah di cover sama Allianz ya. Gitu. Nah, cuma ini mikir secara psikologi aja gitu, kayak aduh harus operasi gitu. Nah, singkat cerita ya udahlah kita melakukan tindakan operasi tersebut. Nah, dan hasilnya pada tahun 2021 next itu kena biaya total bill itu 137. Nah, tapi di sini yang di-approve cuma 110. Kenapa? Karena ternyata pada saat dicek di MRI itu ada kista di lutut. Dan itu saya masih dalam waktu masa tunggu. Betul. 1 tahun. Ini polis belum 1 tahun ya teman-teman ya. Karena saya join juga baru di 2021. Nah, hasil yang di cover tetap puji Tuhan masih 110 juta. Betul, untuk operasi meniskusnya itu full di cover. Full di cover. Hanya untuk semacam kayak biopsinya, terus itu pengangkatan kistanya itu dipisahin, akhirnya keluar totalnya itu sekitar 17-an juta. Betul. Gitu. Nah, itu yang tidak di cover karena masih masuk ke masa tunggu nih, teman-teman. Betul. Nah, singkat cerita lagi nih, next aja. Ya. Nih, next. Kejadian kedua nih teman-teman, belum kapok-kapok juga ceritanya. Lah, bukan belum kapok, ternyata kan pingin sehat dong ya kan. Kita semua nih udah naik berat badan gitu kan, pingin ya udah deh. Dan momen tertentu adalah teman saya ajakin naik ke hiking. Nah, saya pikir oke, hiking kalau misalnya sekali, gue cuma mau sekali hiking nih. Niatnya ya udah deh. For the record kayak kita ini nggak pernah yang namanya itu ikut sport yang hiking naik gunung, bukan tipe yang kayak pecinta alam dan sebagainya ya teman-teman ya. Olahraga pun juga jarang-jarang. Cuma sekarang kan umur udah di kepala 4. Nah, waduh di kepala 5 nanti gue masih bisa hiking nggak ya? Ya udah deh, misalnya kuatin hati, udah gue pingin hiking. Hiking ya udah, the best mountain yang ada di Indonesia kan si Rinjani. Nah, di Rinjani ya udah sesimpel. Abis itu di bulan Januari ya Beb ya. Ini kan mau perginya di bulan Mei, which is bulan depan. Ya udah deh, pikir ya udah deh, udah mulai start latihan. Nah, latihannya apa? Naik turun tangga deh, paling gampang, karena kalau harus ke gym ini itu kan perlu effort ya. Kalau di rumah kan enggak ya, teman-teman ya.
Jadi naik turun tangga, mikir lagi kalau gue cuma naik sekali, bolak-balik sekali, terlalu gampang. Nah, akhirnya apa? Oke, di hari Senin itu saya decide, saya start dari 10 dan setiap hari saya tambahin 1. 10 kali naik turun ya teman-teman ya. Jadi naik terus turun hitungannya 1. Nah, itu sebanyak 10 kali. 10 kali. Nah, jadi di hari keempat itu udah berarti kan 14 kali. Nah, setiap harinya naiknya itu 1, cukup ambisius memang sih. Nah, jadi tapi anehnya pada saat naik turun tangga itu fine. Hari itu saya masih bisa beraktivitas, ketemu orang dan bersama teman dan teman gereja dan lain-lain. Kita masih makan malam. Nah, kita pikir it's fine kan. Hari Jumatnya, ternyata di hari Jumat pagi-pagi waktu saya bangun, keluar dari kasur, landing di kaki kiri, ini kagak bisa jalan sampai sini, sakit semua. Akhirnya langsung saya jatuhin badan saya ke kasur, udah itu bengkak, panggil tukang urut lah, biasalah kayak orang-orang kan pikir apapun otot kenceng urut, otot ini urut. Karena masalahnya urut. Sehari sebelumnya itu kita nggak kepikiran sama sekali ya teman-teman kalau bakalan ada sesuatu yang besar terjadi nih gitu kan di dalam badannya gitu kan. Karena mikir cuman sesimpel naik turun tangga ya, mungkin ini nggak pernah olahraga, akhirnya ketumpuk jadi ya mungkin ada kram otot gitu kan mikirnya. Jadi makanya udah panggil lah tukang urut gitu. Tukang urut. Nah, tapi ini kok kagak ya, jalan sih masih bisa pincang gitu, lebih baik tapi masih bengkak. Nah, bengkak ini di lutut saya bengkak, jadi kayak ini lutut yang sama ya teman-teman ya dengan yang tahun jadi, 2021 itu operasi. Nah, jadi di bengkak ya udah, kita pikir ya udah deh ke dokter yang sama, toh misalnya kalau ada apa-apa ya kita lebih aman ya. Ya udah ada recordnya juga. Udah ada gitu record kan, ya? Ini itu akhirnya ya udah Edward, saya ke dokter cerita ini bengkak, saya sedot ya, sesimpel begitu kan, pingin diambil cairannya. Ternyata pas diambil cairannya merah warnanya, darah fresh blood gitu. Nah, diambil 40 mili, cukup banyak katanya. Biasa nih orang-orang paling belasan kalau misalnya 8 sampai 10 mili gitu. Ini 40 mili. Nah, wah ini kamu cek MRI deh. Saya takutnya ini ada tulang yang retak. Nah, oke, MRI lah selesai dan akhirnya keluarlah didiagnosa ACL putus. Double nih ya teman-teman ya, ACL dan meniskusnya sobek lagi nih teman-teman. Yang namanya ACL putus bagi seorang, ya saya sih bukan olahragawan ya, bukan atlet, cuma kayak ekstrim aja gitu. Atlet aja langsung bisa pensiun, apalagi gue gitu. Nah, jadi wah ini kayaknya berat banget nih gitu kan. Nah, terus dok, nggak ada tindakan lain dok, apa pokoknya kayak bukan masalah dioperasi. Nah, di sini enaknya kita udah yakin sama perusahaan yang kita pakai ya, Allianz itu ya. Kita yakin pada saat itu saya nggak ada pusing-pusingnya sama yang namanya biaya ini itu. Sampai dokternya bingung, lu satu-satunya pasien yang pengen dioperasi itu tenang gitu loh. Sakit gitu ya. Ya karena kan yang paling berat kan bukan di recovery ya, di dompet kan sebenarnya ya. Recovery mah kita jalanin aja deh, yang berat kan dompet gitu kan. Kalau misalnya ini akhirnya gimana nih kan gitu. Cuma karena nggak kepikiran biaya sama sekali, ya udah pokoknya ya udah dong. Yang penting saya cuma kagak mau ditindak tuh cuma karena masa recovery-nya lama. Tapi si dokter bilang ini nggak ada jalan. Ya udah akhirnya kita tindakan. Ya betul, karena ini combo ya teman-teman ya, udah ACL-nya putus, ternyata meniskusnya pun juga sobek. Sobeknya 50%. Ya, sebelumnya sebenarnya waktu di MRI itu nggak kelihatan gitu meniskusnya itu sobek seberapa besar. Sampai akhirnya setelah tindakan kan saya dipanggil gitu kan ya keluarganya Bapak Edward gitu kan, saya ketemulah dengan dokternya. Terus dokternya bilang begini, ya ini emang benar nih ACL-nya itu nggak ada gitu kan, udah putus. Jadi akhirnya mau nggak mau harus dicangkok ya teman-teman ya, dari betis nih di sini diambil gitu kan, diambil terus dari itu sini, dicangkok ya teman-teman ya, dicangkok ke
lokasi ACL-nya itu gitu kan. Nah terus begitu yang kedua itu adalah ya meniscus tear ini, jadi sobek lagi. Tapi dia bilang kalau dulu lu sobeknya tuh kecil nih, spinal nih cuma segini. 3 mili. Kalau sekarang itu hampir setengahnya lebih, jadi jauh lebih parah katanya. Waduh, makin serem lagi. Terus tapi bersyukurnya memang akhirnya memang kita memilih tindakan untuk dioperasi nih teman-teman. Hasilnya, nah coba video ya Beb ya. Nah, video saya sebelum ya ibaratnya ini kayak ini di PV ya teman-teman ya. Ternyata dari sini sampai ke parkiran itu jauh, capek banget. Perjuangan banget ya untuk naik masuk ke sini ya teman-teman ya, dan sampai keringetan ya. Nah oke, next, dan hasilnya kita melakukan tindakan. Nah tindakan itu berapa? Jenisnya itu laparoskopi ya teman-teman. Jadi sebenarnya tindakannya itu sayatan kecil. Betul. Karena sekarang juga udah canggih ya teman-teman ya. Cuman yang nggak tahan itu adalah dengan bill-nya ya teman-teman ya. Bombastis banget nih ya. 263 juta teman-teman. Dan itu di-approve 262 juta, beda 1 juta. Ini karena ada vitamin pada saat itu, emang si rumah sakitnya udah kasih tahu bahwa ini tidak di-cover sama asuransi. Ya udah, ya jadi kita tapi tetap tanda tangan, ditanyain mau ambil apa enggak nih vitaminnya. Kita pikir ya udahlah supaya untuk perbaikan lebih cepat juga gitu kan. Ya udah akhirnya kita ambil gitu. Ini sebelum operasi ya Beb ya? Ini sesudah pas lagi jalan mau pulang ini. Iya, soalnya karena udah gua kagak perlu keluarin duit 263 juta, aman lah, ketawa-ketawa aja lah. Iya. Tapi kan balik lagi ya teman-teman ya. Ini nggak berhenti sampai di sini saja nih teman-teman. Ternyata habis ini pun fisioterapi pun itu sangat mahal. Betul. Jadi ini di sini ada pre dan post run-up dulu nih ya teman-teman ya. Itu totalnya itu udah 16,5 juta lah ya bisa dihitung. Betul. Dan itu masih counting nih ya teman-teman ya. Betul. Karena masih kita masih terus-terusan ketemu dengan dokter sebulan sekali dari yang tadinya seminggu sekali. Betul. Jadi 2 minggu sekali, sebulan buat sekali. Buat teman-teman yang tongkat sama alat yang itu yang braces-nya itu ya. Ironman itu semua di cover sama Allianz ya. Betul, teman-teman. Full di cover, benar-benar kita nggak usah bayar apapun. Luar biasa banget ya Allianz ya teman-teman ya. Nah. Jadi ini untuk post run-up-nya itu 16 juta itu apa aja. Jadi kita kan masih harus ketemu dokter spesialis nih secara berkala. Betul. Kemudian lepas jahitan, obat-obatannya, dan yang terakhir itu adalah fisioterapi nih yang paling mahal. Iya, 3 sampai 6 bulan ke depan nih masih fisio, dan ternyata teman-teman fisio itu tidak murah. Kamu boleh next. Nah, harga fisio sendiri itu 11 juta sekian teman-teman. Itu hanya 12 kali ya teman-teman ya. Dan saya harus sampai 10 plus 2 free dikasih gratis. Betul. Hitunglah di diskon 10% ya. Totalnya masih 9,9 juta, hampir 10 juta nih. Jadi sekali datang fisioterapi itu kurang lebih sekitar 1 juta ya. Betul. Luar biasa banget. Dan ini fisioterapi itu harus antara 3 sampai 6 bulan nih. Betul. Gitu, jadi berlanjut banget nih, ini bisa sampai puluhan juta yang pasti hanya untuk fisioterapi doang nih. Tapi kita nggak usah khawatir, semuanya itu reimburse itu sudah di cover, dibayarin oleh Allianz. Tepuk tangan juga dong nih teman-teman. Untuk Allianz ya, luar biasa banget ya. Oke, next. Nah, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kalau misalnya kita terjadi ACL kayak tadi, saya udah habisin dia 388 juta. Itu setara dengan saya lagi buang satu Toyota Cross. Yaris Cross ya teman-teman. Saya bagi-bagi ke orang satu Yaris Cross ya Beb ya. Iya. Nah ya benar-benar di sini teman-teman yang di Rek Pro itu kita benar-benar sadar bahwa nggak ada angin, nggak ada hujan, tidak perlu sampai 1 M deh, sampai 380. Penyebabnya itu nggak perlu yang harus yang ekstrim banget ekstrim. Nih teman-teman. Dari kecelakaan sesimpel naik turun tangga doang. Betul. Itu kita bisa loh terkena sakit yang sampai segini biayanya gitu loh. Itu. Pertanyaannya kita mau bayar keluar duit sendiri dari kantong atau memang ada yang bayarin. Betul. Nah di situ. Ya kan? Nah paling begini ya. Paling ini yang terakhir itu adalah slide terakhir, kita mau thank you banget untuk Allianz dan juga dari Vision. Ya, boleh tepuk tangan sekali lagi ya teman-teman ya untuk Allianz dan Vision ya Tuhan. Ya, sudah menyadarkan kita lah ya pentingnya asuransi teman-teman, dan di sini semoga testimoni klien kita yang emang nggak ada angin nggak ada hujan, niatnya sehat, niatnya mau lebih baik gitu, ternyata harus keluar 388 juta. Nyesek banget nih kalau bisa bayar sendiri ya pasti ya. Nah teman-teman di situ di luar sana masih banyak teman-teman apalagi yang aktif
yang sering olahraga dan sebagainya, kita bisa nih bantu setidaknya terproteksi. Betul, teman-teman ya, kita apakah siap, ya, calon nasabah juga ya teman-teman ya. Ya, apakah mereka siap sesimpel ACL 388 juta ini dibuang begitu aja? Ya di situ sih teman-teman. Oke, terima kasih. Kita kembalikan ke MC. Thank you.